Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Wiki Ramdhani dari Program Studi Sains Informasi Geografi Angkatan 2021, kelas 1B. NIM saya 2102941. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan apa itu revolusi bumi, apa penyebabnya, bagaimana prosesnya, serta apa saja dampaknya pada kehidupan manusia di bumi. Pertama, apa itu revolusi bumi? Revolusi bumi adalah proses perputaran bumi saat mengelilingi matahari. Dalam satu kali revolusi, bumi membutuhkan waktu 365,5 hari atau 1 tahun. Revolusi bumi merupakan akibat tarik-menarik antara gaya gravitasi matahari dengan gaya gravitasi bumi. Saat sedang berevolusi, bumi mengikuti lintasan yang disebut dengan orbit bumi. Panjang lintasan bumi itu sendiri dalam satu putaran adalah 943 juta kilometer. Sementara itu, peredaran bumi mengelilingi matahari dari barat ke timur berkecepatan 30 km per detik. Tetapi, apakah benar peredaran bumi mengelilingi matahari berkecepatan 30 km per detik? Lalu, jika secepat itu, mengapa kita tidak merasakannya? Kita tidak merasakan bumi bergerak karena bumi selalu bergerak dengan kecepatan konstan. Selain itu, kita tidak merasakan bumi bergerak karena kita bergerak bersama bumi. Sama halnya seperti ketika kita sedang berada di pesawat yang sedang melaju dengan kecepatan tinggi, kita tidak merasa bergerak karena kita berada di dalamnya. Kita hanya akan merasa bergerak ketika pesawat berbelok atau mengubah kecepatannya. Saat berevolusi, sumbu bumi dalam keadaan miring, membentuk sudut 23,5 derajat. Sudut ini diukur dari garis imajiner yang membelah kutub utara dan kutub selatan atau yang disebut dengan garis khatulistiwa. Miringnya sumbu bumi ini memiliki dampak positif yang sangat besar terhadap kehidupan di bumi. Adapun akibat dari revolusi bumi terhadap kehidupan diantaranya, yang pertama, peredaran semu tahunan matahari. Peredaran semu tahunan matahari adalah peredaran matahari pada bidang ekliptika selama 1 tahun. Bidang ekliptika adalah lingkaran yang ditempuh matahari dalam 1 tahun. Bidang ekliptika membentuk sudut 23,5 derajat dengan ekuator langit. Itulah sebabnya matahari dalam 1 tahunnya bergerak antara 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan. Terdapat 4 titik penting pada ekliptika. Pertama, titik Aries atau titik musim semi pada tanggal 21 Maret. Ketika matahari di titik ini, di belahan bumi utara mengalami musim semi. Kedua, titik musim rontok pada tanggal 23 September. Ketika matahari di titik ini, di belahan bumi utara mengalami permulaan musim gugur. Ketiga, titik musim panas pada tanggal 21 Juni, dinamakan dengan solstium musim panas atau solstium utara. Ketika matahari di titik ini, di belahan bumi utara terjadi permulaan musim panas. Keempat, titik musim dingin pada tanggal 22 Desember, dinamakan solstium musim dingin atau solstium selatan. Ketika matahari berada di titik ini, di belahan bumi utara mengalami permulaan musim dingin. Agar lebih mudah dipahami, sederhananya seperti ini. Ketika matahari menerangi bumi bagian selatan, seperti benua Australia dan Amerika Selatan, serta wilayah lainnya, bumi bagian utara seperti Rusia, Eropa, Kanada, Amerika Serikat, dan wilayah lainnya akan mengalami musim dingin. Akibat dari gerak revolusi yang kedua adalah pergeseran matahari antara 23,5 derajat lintang utara atau garis balik utara ke 23,5 derajat lintang selatan atau garis balik selatan. Pada tanggal 21 Maret, matahari tepat di khatulistiwa untuk semua tempat di bumi. Keistimewaan dari tanggal 21 Maret ini, matahari akan terbit tepat di timur dan terbenam tepat di barat. Kemudian,
Panjang siang dan malam akan sama, dan jika berada di ekuator, seperti di Pontianak contohnya, pada jam 12.00, matahari akan tepat berada di atas Tugu Khatulistiwa. Kemudian, di kutub selatan pada saat ini terjadi permulaan malam dan di kutub utara terjadi permulaan siang. Selanjutnya, pada tanggal 21 Juni, matahari dalam kedudukan paling utara, yaitu pada garis 23,5 derajat lintang utara. Keistimewaan tanggal 21 Juni ini adalah: pertama, matahari terbit di tempat paling utara dan terbenam juga di tempat paling utara. Kedua, di kutub selatan tepat tengah malam dan di kutub utara sebaliknya. Kemudian, di tempat-tempat belahan bumi utara, siang hari lebih panjang daripada malam hari, dan di tempat-tempat bumi selatan terjadi sebaliknya. Selanjutnya, pada tanggal 23 September, matahari kembali beredar di Khatulistiwa. Arah sumbu perputaran bumi sama dengan arah sumbu perputaran bumi pada tanggal 21 Maret. Keistimewaan pada tanggal 23 September ini diantaranya sama halnya pada saat tanggal 23 Maret. Pada saat 23 September ini, matahari tepat terbit di arah timur dan tepat terbenam di arah barat. Namun, perbedaannya adalah pada saat 23 September ini, di kutub selatan terjadi permulaan siang dan di kutub utara terjadi permulaan malam hari. Selanjutnya, pada tanggal 22 Desember, matahari dalam kedudukan paling selatan, yaitu pada garis 23,5 derajat lintang selatan. Keistimewaan pada tanggal ini adalah matahari akan terbit dan terbenam di tempat yang paling selatan. Selanjutnya, di tempat-tempat belahan bumi selatan, siang hari akan lebih panjang dibanding dengan malam hari. Di tempat-tempat bumi utara akan terjadi sebaliknya. Selanjutnya, di kutub selatan tepat siang hari dan di kutub utara sebaliknya. Pengaruh gerak revolusi yang keempat adalah terjadinya pasang surut air laut. Pada saat kedudukan bulan, bumi dan matahari dalam satu garis, yaitu saat bulan mati dan bulan purnama, akan terjadi gaya tarik yang besar terhadap massa air oleh bulan. Pada saat itu, terjadi pasang naik air laut atau pasang purnama. Pengaruh gerak revolusi yang kelima adalah terjadinya gerhana, baik itu gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Ketika terjadi gerhana bulan, posisi yang terjadi adalah matahari, bumi, dan bulan berada pada garis lurus, di mana gerhana bulan dapat dilihat dari bumi pada saat malam hari. Gerhana matahari terjadi ketika matahari, bulan, dan bumi berada pada garis lurus dan dapat dilihat dari bumi ketika siang hari.